Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Crypto Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget. Udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas AVAX atau Avalanche, dan juga kita akan bahas WLD atau Worldcoin ya, teman-teman. Jadi kita akan mulai pembahasannya langsung aja dari Avalanche. Hari ini Avalanche diperdagangkan di kisaran level 18,66 dolar, dan secara movement memang dalam sebulan terakhir Avalanche sudah turun 13%. Kalau secara year on year udah turun lumayan ya, 65%. Avalanche ini merupakan sebuah project yang memang belakangan ini mendapatkan banyak sekali adopsi dari institusi. Salah satunya adalah Grayscale, yang mana Grayscale ini berencana untuk melisting produk Avalanche Trust ya, atau ETF-nya Avalanche di Nasdaq. Dan tentu saja ini nanti akan bisa dibeli oleh banyak investor-investor dari bursa saham Nasdaq. Dan sedang menunggu persetujuan dari SEC. Jadi filenya sudah disampaikan ke SEC dan belum mendapatkan approval. Selain itu juga Avalanche sudah meluncurkan Gelato dalam beberapa hari terakhir. Ini kurang lebih 3 hari terakhir lah ada peluncuran bernama Gelato, di mana Gelato ini adalah berfungsi ya sebagai salah satu wadah gitu, di mana investor bisa invest di project dari Avalanche. Jadi tujuan diciptakannya Gelato ini adalah sebagai salah satu ya venture capital gitu ya, mirip seperti venture capital, yang intinya adalah menghimpun dana masyarakat untuk nanti diinvestasikan, di-reinvest ke beberapa project. Nggak cuma Avalanche sih, Gelato ini juga sudah pernah invest sebelumnya di beberapa project. Ya, salah satu project yang diinvest tuh kayak di Animoca Brand dan juga Kraken. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu kata kunci lah dari project Avalanche ini yang terus mendapatkan adopsi dari institusi besar. Nah, kalau kita lihat juga dari beberapa berita, salah satu project yang running di jaringan dari Avalanche ya, bernama GANS. Ini adalah project yang didevelop juga oleh salah satu perusahaan gaming, yaitu dari apa ya nama gamingnya itu. Nah ini teman-teman, tema gamingnya itu adalah Off-Grid Shooter ya, dari GameStop, di mana project ini running di jaringan dari Avalanche Layer 1, yang tentunya proyek GANS ini baru saja di launching dan menjadi salah satu katalis yang bagus nih untuk developing project dari Avalanche. Di mana Avalanche ini kan Layer 1 yang banyak sekali project-projectnya ya, nggak cuma dari gaming, mereka juga ada meme coin, mereka juga ada DeFi, dan juga beberapa project infrastructure lainnya. Nah, di pemberitaan terbaru juga, di mana negara bagian Amerika Serikat Wyoming itu sedang melakukan developing untuk tokenisasi. Ya, salah satu yang akan mereka buat itu adalah First Fiat, yang mana di backup oleh stablecoin, di mana Avalanche salah satu project yang juga akan ikutan dalam project ini bersama dengan bersama dengan 6 project chain lainnya gitu, termasuk juga ada Layer Zero di sini gitu. Dan pertemuannya sudah dilangsungkan ya, ini pertemuan dari beberapa petinggi dari Avalanche ya, untuk kedepannya bekerja sama dengan negara bagian Wyoming untuk developing ya, mereka punya produk fiat berupa stablecoin seperti itu. Kemudian ya ini Grayscale yang memang berencana untuk menjadikan ETF Avalanche ini listing ya teman-teman, dan bisa dibilang sekarang sedang aktif melakukan ya semacam iklan gitu, di mana memperkenalkan proyek Avalanche sebagai layer 1 yang disupport oleh Grayscale. Itu sih beberapa sentimen data pada Avalanche. Dilihat dari data-data yang lain, secara tokenomik mereka akan ada unlock ya di setiap beberapa periode. Yang paling dekat itu ada unlock di bulan Mei tanggal 17, sekitar 0,4% dari total supply akan kembali dirilis ke market. Nextnya ada di Agustus tanggal 15. Dan periodenya ini seperti sekitar 2 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, lumayan lama. Kemudian dari Agustus ke November ini sekitar 4
bulan ya, Agustus, September, Oktober, November, sekitar 3 bulan. Ya, periode unlocknya ini nggak menentu ya, nggak apa namanya, nggak konsisten setiap bulan apa gitu, tapi yang pasti jarak yang diberikan itu at least sekitar 3 bulan lah untuk project ini menambah supply-nya di market, dan harusnya sih impact-nya ini tidak akan terlalu terjadi inflasi yang besar pada Avalanche. Itu sih, kita coba cek dia dari technical ya. Secara movement, Avalanche ini bisa dibilang lagi dalam tahap penurunan ya. Sejak Desember 2024, Avalanche sudah mulai kehilangan banyak smart money-nya ketika dia menyentuh level $56, dan semenjak itu pergerakan Avalanche ini masih terkapar ya, dan sekarang ini bertahan di kisaran support $18,55, dan bisa dibilang dari support ini sih kita melihat adanya tekanan jual yang masih cukup tinggi. Secara movement, smart money belum terlalu masuk, yang berarti akan ada peluang untuk Avalanche menjebol area support saat ini di kisaran $18 ini. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ataupun yang sudah hold tokennya, nampaknya teman-teman harus siap diajak prosotan lagi ya. Seandainya kalau level $18,55 itu dijebol, maka next target untuk Avalanche adalah di kisaran $14,69 gitu. Tapi kalau seandainya dia bisa bouncing, bisa mantul di kisaran level $18 ini, ya peluang Avalanche untuk naik akan terbuka ke kisaran level $30. Itu yang paling rendah targetnya sini. Kalau dia bisa bagus volume dan juga smart money-nya maybe bisa ke $50. Tapi ya kita lihat dulu lah apakah level $18 ini bakalan sanggup menjadi level kuat untuk AVAX atau tidak. Ya, kalau dia jebol next target ke 14.000, kalau mantul next target ke 27.000. Sorry, $27. Gitu, antara $14 atau $27. Itu sih buat AVAX ya. Next kita akan bahas mungkin si koin selanjutnya ya, yaitu dari WLD atau Worldcoin. Hari ini WLD diperdagangkan di kisaran level 12,8 ribu rupiah ya. Secara movement WLD juga sudah drop lumayan parah. Sebulan terakhir dia udah turun 28%, dan setahun terakhir sudah turun sekitar 90%. Ini adalah impact daripada agresifnya WLD untuk keliling-keliling dunia ya, untuk verifikasi dan memberikan tokennya secara cuma-cuma bagi mereka yang mau menyerahkan data pribadi mereka untuk didata oleh WLD gitu. Kalau kita lihat sih secara berita ya, mereka baru aja berkolaborasi dengan Visa, di mana World Network ini kan dia udah meluncurkan wallet nih, di mana bisa diakses, bisa teman-teman download di Play Store atau di App Store. Nah, baru aja wallet tersebut kompatibel dengan Visa. Ya, Visa salah satu layanan keuangan ya, termasuk juga di dalamnya adalah kartu kredit, di mana teman-teman bisa memaksimalkan nih mereka punya fasilitas ya keuangan untuk melakukan transaksi dengan World Network Wallet ya, yang mana mungkin teman-teman bisa melakukan pembelian token lewat Visa. Even itu juga bisa melakukan withdrawal dengan lebih mudah karena sudah terkoneksi dengan banyak perbankan gitu. Kemarin mereka ada di Jakarta untuk verifikasi data-data banyak orang di sana ya. Dimana orang yang memang mau melakukan verifikasi data akan diberikan imbalan berupa token gitu. Dan ini aplikasinya sudah launching, teman-teman bisa teman-teman download di Apple Store. Ya, sudah 3 bulan launching, penggunanya sudah sampai 300.000. Terbilang cepat, terbilang masif untuk sebuah proyek yang memang masih tergolong ya bisa dibilang berjalan beberapa tahun gitu. Kemudian mereka juga ada meluncing yang namanya Razer ID. Tujuannya adalah untuk verifikasi ya, kemudahan verifikasi, menjamin keamanan, dan ini berfokus pada para gamer untuk memverifikasi bahwa mereka adalah manusia. Baru aja terdeteksi atau berkolaborasi dengan jaringan dari World ID. Itu. Selain itu juga kalau kita lihat dari berita yang lain ada unlock juga nih untuk Worldcoin ya. Dimana kalau kita lihat dari periode unlocknya mereka lumayan agresif. Jadi setiap bahkan beberapa hari ya, cuma selang 1 hari aja unlock WLD sekarang itu lagi masif-masifnya. Teman-teman, 0,42% token dirilis setiap
hari. Ini menurut saya kebanyakan ya, karena WLD yang saya tahu dulu itu kan jumlah tokennya itu baru 1 miliar ya. Oke, baru 1 miliar. Dan so far kalau kita lihat dari maksimum supply-nya sih ada di 10 miliar. Sekarang udah nambah jadi 1,21 miliar token. Berarti memang dalam beberapa waktu terakhir WLD ini cukup aktif melakukan unlock token. Memang kalau kita lihat sih sepanjang tahun 2023 sejak bulan Juli itu ada pembukaan token yang cukup masif pada WLD. Itu menjadi salah satu kunci nih kenapa inflasi pada WLD ini makin lama makin tinggi dan akan terus makin tinggi sampai nanti di tahun 2038 gitu. Karena unlocknya tiap hari otomatis ya mungkin nggak akan terasa per harinya ya, tapi tahu-tahu kalau dilihat dari jangka panjang tiba-tiba udah inflasi parah gitu. Tapi yang pasti unlock token yang dilakukan oleh WLD ini menurut saya kurang begitu oke untuk sebuah tokenomic. Ya better kita lihat Avalanche. Mereka unlock 3 bulan sekali, itu pun cuma 0,4 sekian persen gitu dibandingkan dengan WLD yang unlocknya tiap hari 0,4%. Itu kan sangat menyengsarakan para holder tokennya. Dan satu lagi yang kita lihat dari project WLD ini belakangan mereka udah nggak berfokus lagi sama developing projectnya ke depan. Maksudnya pengembangan jaringan itu tidak lagi di develop. Mereka justru lebih banyak untuk meningkatkan pengguna untuk saat ini. Membagi-bagikan tokennya kepada para masyarakat yang memang mau memberikan data mereka seperti itu, dan ini jatuhnya kayak token airdrop gitu, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan lagi sih untuk WLD ya. Dari saya sih itu komentar saya untuk WLD belakangan ini terkait dengan projectnya. Ya semoga sih bisa ada developing yang lebih nyata lagi ya. Apakah mereka jadi akan bikin pasport yang desentral seperti apa yang mereka gambarkan di tahun 2024 kemarin? Teman-teman kita lihat dari price action memang nggak bisa bohong, inflasi itu beneran nyata pada WLD. Harganya sekarang sudah berada dalam all time low di bawah $1. WLD kemarin punya level support kuat nih di kisaran $1 ya, dan di level tersebut sudah dijebol dan at the end sekarang pergerakannya cukup negatif lah. Kita bisa melihat ada pressure masih menyelimuti WLD dan kini diperdagangkan hanya di $0,76 ya. Secara movement kita melihat tekanan jual sangat signifikan, volume perdagangan juga terus mengalami penurunan dibandingkan dengan Januari kemarin. Smart money juga tidak terlalu banyak aktivitas. Jadi bisa dibilang WLD ini saat ini lagi dalam siklus penurunan ya. Secara structure market jika teman-teman perhatikan di daily time frame ini juga kurang lebih sama ya. Dia create yang namanya new all time low teman-teman, dan juga ada higher low baru yang memang tercipta. Di sini ada higher high, di sini higher low, yang berarti secara tren pergerakan WLD ini seperti ini kurang lebih ya. Dari sudut pandang inflasi cukup mendukung untuk penurunan, kemudian market Bitcoin yang juga masih belum bergairah, impact dari makroekonomi yang masih negatif, The Fed juga belum memangkas suku bunga, akan turut membawa WLD berpotensi ke level yang lebih rendah. Dari saya sendiri not recommended untuk teman-teman hold gitu. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari tempat nih buat invest gimana? Teman-teman bisa pakai Get.io ya. Di Get.io tersedia banyak sekali promo-promo. Salah satunya kalau teman-teman punya GT token bisa teman-teman hold dan teman-teman bisa berpeluang mendapatkan airdrop. Ya, minimum teman-teman hold 1 GT token bisa claim airdropnya di holder airdrop. Cari di menu bagian earn, di menu bagian launch, kemudian pilih yang launch pool di sini. Gitu. Nanti teman-teman akan masuk ke menu yang ini, silakan diklik aja yang holder airdrop ya. Teman-teman yang juga pengen staking bisa masuk ke menu earn. Di sini ada menu simple earn, di mana kalau teman-teman misalkan punya stablecoin aja, APR-nya lumayan gede nih. USDT APR-nya sampai hampir 10%. Jadi lumayan banget untuk flexi term bisa dapat return yang lumayan gede per tahunnya. Gitu juga kalau teman-teman punya Bitcoin atau Ethereum. Ya, persentase APR-nya sampai 10%, di mana lagi teman-teman bisa dapetin staking ya di flexible earn itu dengan reward yang cukup banyak. Cuma di Get.io. Buat yang tertarik untuk daftar, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja buat WLD dan Avalanche.
Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang pengen join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Akhir kata saya Andre, makasih.